Kenapa ya? Demi karir orang itu sekolah S1, S2 sampai PhD segala. Demi kaya orang itu persiapannya luar biasa. Supaya berhasil memenangkan championship di bumi ini yang sebentar lagi akan lupa, yang tidak akan berguna ketika orang itu jatuh sakit. Kita itu mati-matian latihan. Tapi untuk kekekalan, kita asal-asalan dan untung-untungan. Kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan sabdamu, taruh kasih di dada setiap kami. Dalam nama Yesus sembunyikan hamba di balik salibmu. Haleluya. Amin. Amin. Saya terbeban sekali untuk keluarga Anda. Karena itu saya memberikan sebuah pesan ya, yang berjudulkan jangan tunda keselamatan keluarga. Ya, jangan tunda keselamatan keluarga. Kejadian 19 ayat 24. Di zaman seperti ini, saudara-saudara, kesempatan nggak tentu datang 2 kali. Apalagi di masa pandemi. Untungnya di saat-saat seperti ini, yaitu wabah, segala sesuatu serba tidak menentu. Seluruh keluarga saya sudah di dalam Kristus. Ada apa-apa gitu, kita nggak akan menyesal kemudian. Sampai selama-lamanya kita tahu kita aman. Ya tentu kita jaga kesehatan. Kita pastikan dengan lifestyle, gaya hidup yang benar. Hari-hari ini protokol kesehatan. Nah, kita harus tanggung jawab sebagai warga negara yang baik untuk menjaga diri dan orang lain. Tapi sesungguhnya sebenarnya hidup mati sudah di tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang pegang kunci kehidupan, kita nggak takut sama sekali, bahkan kematian. Kita menjaga karena kita itu percaya bahwa Tuhan juga mau kita bertanggung jawab. Tetapi di dalam hati ya, ada damai sejahtera yang nggak bisa dicuri. Enak gitu kalau kita tahu ya, kita mati kemana. Saya nggak belajar itu dari university atau kuliah. Saya taunya adalah ketika saya lahir baru. Itu kesaksian Roh Kudus nggak bisa dibeli sama uang. Tuhan taruh di dalam jiwa kita, tahu bahwa ada apa-apa sama kita. Nama kita sudah tertulis di kitab kehidupan. Zaman ini zaman edan. Apapun bisa terjadi. Awal mula pandemi, yang paling bahaya adalah manula, orang-orang tua. Itu pun saya merasa tenang karena papa mama saya sudah dalam Tuhan. Banyak tante semua juga sudah dalam Tuhan. Banyak, nggak semua. Tugas saya masih banyak. Tugas saya masih ada PR. Seperti Anda. Lalu kemudian kena ke segala usia, termasuk anak kecil. Varian-varian baru contohnya. Tapi saya juga bersyukur, anak-anak saya sudah dalam Tuhan, anak-anak kami. Semua sudah berjalan dalam takut akan Allah. Nggak sempurna, tapi mereka sudah punya iman kepada Tuhan Yesus. Jadi gini ya, tiap malam saya tidur itu saya nggak pernah gelisah. Saya nggak tertindih. Saya tidur itu tidak dapat panic attack juga. Karena saya tahu, kalau saya nggak bangun lagi, saya tahu saya di mana. Atau kalau saya nggak bangun lagi, saya tahu keluarga saya di tangan siapa. Ya jangan sih, tugas masih banyak. Masih ada Rabu, Sabtu, saat teduh contohnya. Belum lagi gereja yang membutuhkan gembala. Tapi saya aman. Dan kalau terjadi sesuatu dengan orang yang saya cintai, saya udah nggak menyesal. Sedih, berkabung luar biasa jika itu terjadi, saya nggak berani imajinasi. Tapi saya tidak ada perasaan guilty. Sudah nggak ada rasa bersalah. Sebab saya nggak utang darah. Semua firman saya sampaikan yang saya sudah tahu dan kenali. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan, saya sudah salurkan. Bagaimana dengan Anda di masa pandemi seperti ini? Apakah ada orang tua di keluarga masing-masing yang belum diinjili? Ada anak kecil yang belum dibawa kepada Tuhan? Ada anak muda yang masih belum ditantang bersungguh-sungguh dengan Kristus. Bahkan ada orang-orang yang usia-usia 30, 40, 50, yang lagi di tengah-tengah bahaya begitu, lagi life begins at 40, hidup seolah-olah baru mulai. Jangan sampai ada yang sia-sia kehidupannya. Kita harus ngerti kita ini kejar apa, sebab kita semua akan mati. Karena itu jangan tunda keselamatan keluarga. Kalau Anda cinta, Anda pasti
mengejar keselamatan mereka. Sekalipun Yesus sudah mati di Kalvari, kalau mereka nggak terima Tuhan, mereka mati juga binasa. Jadi Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian pada kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan hati yang ibah kepada mereka yang belum mengenal kasih Bapa. Jangan tunda keselamatan keluarga. Saya mau bicara soal keluarga Lot ya, yang diselamatkan pas-pasan, nyaris tenan. Mari kita sekarang baca Kejadian. Kejadian 19 ayat 15, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Tuhan mau bakar Sodom dan Gomora. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, yang adalah malaikat tentunya, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Mati lenyap sama dengan binasa. Binasa itu lebih dari mati. Mati itu tubuh, alias meninggal dunia. Nah, kalau kita meninggal dunia, orang dunia aja mengerti bahwa kalau kita mati itu kita hanya meninggal dunia. Kalau kita meninggalkan dunia, pertanyaannya kemana? Ya kan, kalau saya meninggalkan rumah, orang tanya, pergi kemana? Ya Pak, kalau saya meninggalkan satu tempat, berarti saya pergi ke situ. Nah, situ itu mana? Bagi Anda dan saya. Nah, perbedaannya sangat-sangat menyolok antara mati dan maut. Sebab semua orang akan mati, orang benar, orang fasik, orang yang sudah diselamatkan Tuhan, dan orang yang masih terhilang, jiwa yang tersesat, atau mereka yang sudah melayani Tuhan. Semua kita pasti akan mati kalau Tuhan belum datang. Tapi saya percaya, saya hanya bisa mati, saya nggak bisa maut. Maut telah dikalahkan dalam hidupku. Dan puji Tuhan, dalam keluarga saya, maut sudah kalah. Masih ada sisa 1-2 keluarga-keluarga kerabat ya. Tapi keluarga langsung sudah aman. Karena itu, jangan biarkan satupun binasa. Rebutlah mereka dari api. Tugas kita adalah bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus nggak akan paksakan. Karena itu, saya ajak kita untuk tidak lagi menunda. Dan kita baca sekarang ayat 15 lagi, ketika fajar telah menyingsing. Ini ceritanya langsung cut di tengah. Sudah mulai matahari terbit, malaikat harusnya hukum Sodom Gomora itu malam sebelumnya. Tapi karena Lot dan keluarganya masih ada di dalam kota, mereka nggak bisa berbuat apa-apa, karena Tuhan hendak mengasihani Lot dan serta seisi keluarganya. Ketika fajar sudah mulai menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, garis bawahi. Mereka yang mendesak Lot, supaya bersegera. Berarti Lot itu berlamban-lamban. Berarti Lot itu bimbang dan ragu-ragu. Meskipun Lot mau, Lot itu tidak menentang malaikat ini loh ya. Kalau Anda baca seluruh perikop cerita firman, Anda akan temukan bahwa Lot sangat bersahabat, very friendly to the angels sent by God. Dia sangat ramah kepada malaikat utusan Allah. Malaikat itu diutus untuk 2 purposes atau 2 tujuan. Satu untuk membakar Sodom dan Gomora, tapi satu lagi untuk menyelamatkan Lot sebelum mereka menjatuhkan hukuman. Malaikat itu bahkan tanya sama Lot di ayat sebelumnya, kamu punya siapa lagi di kota ini? Cepat kumpulkan. Karena malaikat tidak maha kuasa, tidak maha tahu. Malaikat harus tanya, siapa lagi yang ada di kota ini yang merupakan kerabat atau orang-orang yang Anda cinta? Mungkin masih ada saudara atau sepupu, atau menantu, atau ada anak-anakmu mungkin yang lain. Yang kulihat di rumah ini ketika mereka singgah di rumah Lot hanya 2 perempuan. Mungkin ada anak yang lainnya kali. Tolong dipanggil semuanya. Malaikat memberi kesempatan, tapi kesempatannya hanya berapa jam. Waktu kita terbatas, jam kehidupan diputar sekali, tak tahu kapan akan berhenti. Jangan main-main, terlebih lagi di masa pandemi. Saya nggak takut-takuti, karena sekarang orang gampang mati. Dari dulu sih, tapi sekarang itu mulai mati kanan kiri. Ini belum apa-apa kalau kita baca kitab Wahyu. Tidak menakutkan bagi orang yang punya Tuhan. Waktu saya baca Wahyu, saya itu seperti membaca
wahyu Yesus Kristus, bukan wahyu akhir zaman antikristus. Tapi di kitab Wahyu jujur dikatakan bahwa nanti akan ada ronde-ronde berikutnya, di mana sepertiga, seperempat bumi lalu mati. Bayangkan itu mayatnya, bergelimpangan di mana-mana, itu kan wabah. Matinya mereka bukan karena pandemi, matinya karena perang lah, karena apa. Ini belum apa-apa. Puji Tuhan keluargaku sudah aman. Bagaimana dengan keluarga Anda? Karena saya anggap keluarga Saat Teduh adalah keluargaku, maka keluargamu adalah keluarga saya. Allahmu adalah Allahku, umatmu adalah umatku. Maka saya pedulikan keluarga Anda yang masih tersesat, jiwa yang terhilang. Nah, Lot ini didesak. Ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, ayo supaya bersegera. Siapa lagi yang lu punya di kota ini? Siapa lagi? Siapa lagi? Didesak itu Lot. Ayo cepat supaya bersegera. Berarti kan Lot lambat. Lot ini tidak dalam keadaan prima stamina rohaninya. Orang ini bukan hanya suam-suam kuku. Dia nggak sama sekali murtad. Lot ini beginilah, orang yang tanggung ya. Dia ini anak Tuhan yang tanggung. Bagaimana ya? Orang anak Tuhan yang di dunia ini mau rusak sehabis-habisnya juga nggak bisa karena dia adalah anak Tuhan. Karena dia sudah tahu kebenaran. Tapi untuk menikmati Tuhan sepenuhnya juga nggak sanggup dia. Karena dia terlalu duniawi untuk lakukan itu. Jadi orang yang gentayangan itu kasihan. Mau gas pol-polan, nggak berani dia. Dia tahu ada neraka. Lain kata orang dunia di luar sana, bunuh diri pun mereka nggak takut. Karena mereka nggak ngerti bahwa ada api yang menanti. Tapi kalau mereka mau menikmati itu, enjoy God, mereka juga nggak mampu. Karena hati mereka terlalu duniawi. Rasanya, Tuhan masa cukup sih? Kasih-Mu cukup bagiku, kata Tuhan pada Paulus. Masa bisa dalam hidupku? Nggak cukup, mesti Tuhan plus-plus. Yesus saja nggak buat aku bahagia. Apalagi Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jangankan kebutuhanku, kemauanku lebih banyak daripada kebutuhanku. Mana bisa Yesus memuaskan aku? Kasihan orang gitu, itulah Lot. Ya, Lot itu memang hatinya Lot. Susah untuk berubah. Tapi Tuhan mendengarkan syafaat Abraham. Tahu nggak hari ini? Anda dilayani itu karena ada orang bersyafaat dulu. Saya hari ini selamat karena ada syafaat mama. Ya, saya ada orang-orang yang bersyafaat untuk saya, bukan hanya keluarga saya waktu itu. Tapi ada juga saudara seiman, bukan saudara seiman, waktu itu saya belum seiman dengan mereka, tapi ada orang-orang Kristen yang pedulikan. Malaikat mendesak Lot supaya bersegera. Bangunlah bawa istrimu dan jangan berlambat-lambat. Lalu kita lihat ayat 16, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dengan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu yang adalah malaikat, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ayat 16 ya. Ketika Lot berlambat-lambat. Kenapa Lot berlambat-lambat? Karena sudah lama nggak taat. Kalau badan kita udah lama nggak olahraga ya. Lari bentar ngos-ngosan, ya kan? Lalu kalau sudah agak ada usia, dulu zaman waktu masih muda, nggak masalah nggak olahraga. Sekali olahraga langsung tidak ada pemanasan, langsung 100 km per jam. Sekarang rasanya kayak nggak lentur gitu loh, tubuh itu rasanya kurang minyak. Mulai kaku-kaku sini sana, karena itu perlu stretch atau perlu untuk pemanasan dulu. Orang taat juga begitu. Kenapa Lot berlambat-lambat? Kalau Anda baca di ayat 16, karena dia sudah lama nggak taat. Orang yang udah lama nggak taat sama Tuhan, akan berlambat-lambat. Bayangkan kalau itu bukan malaikat datang untuk membakar kotanya, tapi kalau Yesus datang di awan-awan menjemput kita. Banyak orang itu punya pikiran yang salah. Nanti kalau Tuhan datang, aku langsung segera. Aku bisa siap sedia. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tambah usia kemurtatan, tambah lama kita menunda pertobatan. Nanti waktu Tuhan datang, atau kita sebelum mati, kita pikirannya begini. Hidupku biar senang-senang aja. Nanti di last minute, atau detik terakhir, aku akan berseru kepada Yesus dan diselamatkan. Nggak tentu bisa, kemungkinan besar nggak mampu. Karena orang yang sudah biasa nggak taat, pada waktu Tuhan datang menjemputnya, dia akan berlambat-lambat. Jangan nyaris, gimana kalau luput? Gimana kalau sampai kita itu hampir tapi nggak kesampaian? Menyesalnya itu bukan sekali, 2 kali, setahun, 2 tahun loh. Bukan seabad, 2 abad. Bahkan bukan 100 tahun, 200 tahun. Bukan ribuan tahun, tapi selama-lamanya meringkuk dalam kekekalan neraka, kita akan menyesal dalam kertakan gigi, di mana apinya tak pernah padam, cacingnya tidak pernah mati.
Gimana kalau Lot ternyata nggak selamat? Kalau Anda baca, kelihatannya satu keluarga diselamatkan, padahal semuanya itu bejat. Nanti Anda lihat istrinya pun lenyap. Anak-anaknya pun nggak karuan. Jadi sebenarnya yang selamat hanya Lot doang. Satu orang. Itu pun nyaris hampir masuk lalu tutup pintu. Gimana kalau dia terlambat satu langkah? Kenapa ya? Demi karir orang itu sekolah S1, S2 sampai PhD segala. Demi kaya orang itu persiapannya luar biasa. Supaya berhasil memenangkan championship di bumi ini yang sebentar lagi akan lupa, yang tidak akan berguna ketika orang itu jatuh sakit. Kita itu mati-matian latihan. Tapi untuk kekekalan, kita asal-asalan dan untung-untungan. Gampang lah, nanti aja. Toh nanti ujungnya gua selamat. Apa garansinya kalau nggak taat? Ketika keselamatan tiba, jangan-jangan Anda berlambat-lambat. Mau selamat itu sekarang, jangan ditunda. Mau selamatkan keluarga itu sekarang, now. Jangan tunggu nafas terakhirnya. Siapa bilang kita pasti bisa ketemu dengan orang-orang yang kita cintai yang masih tersesat di ranjang kematiannya? Siapa tahu dia mati dulu, kita belum sampai atau tiba. Siapa tahu dia matinya di tempat yang bukan rumah, entah di mana. Bisa saja orang terjadinya kecelakaan pesawat atau lagi jauh dari kita. Kita nggak pernah tahu kapan kita berpisah selama-lamanya dengan mereka. Bisa bayangkan nggak kalau kita di sorga, papa kita di neraka? Bisa bayangkan nggak kalau kita ada di sorga bersama dengan bapak, tapi anak kandung kita berada di dalam api yang kekal. Saudara sendiri atau kawan, teman, jangan-jangan mereka mengutuki kita di dalam api dan berkata, dasar kukira kau teman baikku, kenapa kau tidak peringatkan aku? Hutang darah kita selama-lamanya. Makanya itu di ayat 16 kejadiannya ini sangat dinamis. Keselamatan itu selalu ada dinamika. Ketika ia berlambat-lambat, Anda baca, maka tangannya, ketika Lot berlambat-lambat, tangannya Lot, tangannya istri Lot, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu dua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Jadi ada dua malaikat dalam wujud manusia. Two men holding four people. Ada dua pria pegang 4 orang. Saya bayangkan, satu malaikat itu tangan satu pegang tangan Lot yang berlambat-lambat, tangan satunya pegang tangan istrinya. Ayo, pergi. Malaikat satunya pegang anak perempuan satunya pegang anak perempuan yang lainnya. Anak-anaknya Lot, let's go! Ini skenario evangelism atau skenario penginjilan. Seringkali, anehnya, orang yang menyelamatkan lebih panik daripada yang butuh diselamatkan. Karena yang kita alami ini bukan api jasmani. Kalau api jasmani sudah refleksi. Udah refleks kita. Contohnya kita pegang kompor panas, kita nggak sadar. Atau panci. Ternyata itu mendidih. Kita pegang, itu langsung otak kita sudah memberikan suatu reaksi tanpa perintah. Langsung kita cabut tangannya. Karena api jasmani diresponi secara fisik. Masalahnya api neraka, api kekekalan, api binasa, jasmani kita tidak tinggal di alam itu, belum sekarang. Karena itu kita cenderung berlambat-lambat karena realita kita adalah realita dunia. Karena realita kita adalah realita fisik. Nah, untuk berpindah dari realita fisik kepada alam kekal, itu hanyalah satu kematian. Dan itu tidak ada persiapan. Dan sekali mati, nggak bisa berkata, wait. Seperti alarm clock kita bisa ada snooze, 5 menit lagi nanti nyala kembali. Nggak bisa, mati nggak bisa kembali. Bagi setiap orang hidup hanya sekali lalu penghakiman. Nggak ada ceritanya, kalau anak kecil dulu waktu saya mainan ya di jalanan, bilang bijim apa ya itu ya. Kayak, tunggu dulu, ulang, main catur nih. Aduh salah langkah, nggak apa-apa ya kok. Apalagi kalau main sama yang lebih senior. Nggak apa-apa ya, tarik kembali. Salah jalan. Sorry, kilaf. Mati nggak bisa gitu. Kilaf, 5 menit lagi. Jadi tidak ada yang namanya pemurnian di tengah-tengah itu nggak ada.
Karena itu nggak alkitabiah. Firman Tuhan berkata dengan sejelas-jelasnya, bagi setiap orang hidup hanya sekali, lalu penghakiman. Jadi mati, langsung penghakiman. Tidak ada pemurnian di tengahnya. Dan tidak ada sorry, kilaf, salah langkah, mundur dulu, kasih aku 5 menit, lalu berdoa, Tuhan, aku menerimamu dalam hatiku, aku akui bahwa aku orang berdosa, terima kasih engkau telah mati dan bangkit bagi saya, maukah engkau hidup dan tinggal dalam hatiku mulai hari ini, aku lahir baru, dalam nama Yesus jadikan aku anakmu, amin. Satu doa itu pun gak sempat. Mati ya mati. Mau didoakan sama orang yang masih hidup, percuma, orang mati nggak bisa didoakan. Itu orang kalau kita doa sama orang mati atau mendoakan orang mati, itu only to make you feel good. It's a lie, it's a good feeling, a lie that gives you good feeling. Adalah sebuah dusta yang membuat Anda merasa lebih enak aja. Itu egois sebenarnya bagi orang-orang yang hidup, itu keegoisan mereka. Kalau kita cinta sama orang itu cinta mereka waktu masih hidup. Setelah itu mereka jadi memori indah atau jadi penyesalanmu selama-lamanya kalau Anda tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau kita doa untuk orang mati atau doa kepada orang mati, itu hanyalah untuk agar supaya kita merasa enak. Tapi itu dusta, karena nggak alkitabiah. Nah, waktu kita baca ini ditarik sama malaikat, lalu kata Lot kepada mereka di ayat 18, janganlah kiranya demikian tuanku. Loh, kok melawan? Baca lagi ayat 18. Ketika ditarik tangannya sama malaikat, kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Dengan kata lain, Lot bersyukur dulu. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bejana itu, sehingga matilah aku. Ya dasar sekali kompromi, sukanya kompromi. Sukanya korting-kortingan, padahal malaikat berkata ke pegunungan, ke sana loh, aman. Dia bilang, enggak lah, enggak sampai ke situ nanti aku kebakar. Susah percaya kalau hatinya memang terbiasa untuk murtad dari jalan-jalan Tuhan. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Ayat 20, sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat, kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Kalau mau bertobat, itu jangan totalitas, jangan tuntas. Sampai sana aja lah Tuhan ya, nggak usah sampai mengasihi. Cukup sampai aku nggak balas dia aja lah. Tapi biarkan aku hidup dalam kepahitan. Jangan sampai ke pegunungan. Jangan sampai ke pegunungan Tuhan. Kalau bisa di kota kecil itu lebih mudah dicapai oleh aku. Ya kan? Itu lebih masuk akal Tuhan. Ya, udahlah, nggak apa-apa Tuhan. Saya nggak berhenti kebiasaan buruk ini. Udah saya turunkan aja dari 1 pak sehari menjadi 2 batang aja, nggak apa-apa. Nggak berani untuk totalitas. Menurut saya ini kesalahan besar bagi Lot, karena tidak dituliskan bahwa istri Lot itu jadi pilar garam, itu di kilometer berapa? Paham maksud saya? Andai kata dia menurut malaikat itu lari ke pegunungan, istri itu tidak akan kelihatan dan tidak tergoda oleh Sodom Gomora yang sedang terbakar, hidup-hidup hangus di belakang dia. Tapi karena mereka itu tanggung larinya, si istrinya itu lebih nggak tega menoleh jadilah tiang garam selama-lamanya. Lot jadi duda gara-gara dia tidak sungguh-sungguh bertobatnya. Saut malaikat itu kepadanya ayat 21, baiklah dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Jadi mereka berhenti di Zoar. Sekali lagi tidak pernah tahu istri Lot itu sampai di kilometer berapa dia menoleh ke belakang. Mungkinkah di daerah Zoar harusnya lari lebih jauh, lebih aman. Karena kita tidak bisa terlalu jauh dari hukuman. Karena manusia hidup di dunia ini, dosa ada di kiri kanan. Jadi kalau kita memang mau lari dari hawa nafsu, larilah yang serius, yang niat gitu. Jangan jogging doang, atau jangan hanya jalan cepat,
apalagi jalan pelan-pelan. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita pelajari bahwa Lot itu tanggung sekali pertobatannya. Kita lihat ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan, belerang, dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Ayat 24. Kalau Sodom dan Gomora itu apinya nyata, demikian nyatanya api neraka, bahkan lebih dari itu. Ayat 25, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Saya tulis dulu beberapa poin sederhana. Nomor 1, jangan tunda keselamatan keluarga. Yang pertama, selamatkan yang mau. Mulai dengan itu ya. Selalu ada ladang yang sudah menguning siap dituai. Termasuk di dalam setiap keluarga. Di rumah Anda itu sudah ada yang siap. Dibutuhkan iman dan mata rohani untuk melihat. Karena kadang-kadang kalau kita lihat nggak ada tanda-tanda orang itu sudah niat bertobat. Atau nggak ada tanda-tanda sama sekali, titik terang pun belum ada bahwa orang itu mau terima Tuhan. Karena mungkin orang itu terlalu jauh dari kekristenan. Jangan kaget loh ya. Ketika Anda taat, orang itu langsung memberikan diri kepada Tuhan Yesus. Ada ladang yang memang sudah menguning. Selamatkan yang mau. Dalam hal ini yang mau siapa dalam cerita ini? Lot. Meskipun dia berlambat-lambat, tapi dia tidak menentang atau melawan. Itulah sebabnya Lot diselamatkan. Ketika malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, Lot tangannya dipegang, dia tidak melawan dan dia ikut jalan. Ya. Lalu kemudian jangan lupa selamatkan yang bisa. Bukan hanya Lot, yaitu istri dan kedua anak-anaknya pun turut terselamatkan. Memang dalam cerita ini ketika mereka ditarik tangannya oleh tangan malaikat, seolah-olah setengah terpaksa. Gini loh, dari sisi Tuhan, Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi ada beberapa orang itu yang terbawa arus pertobatan. Terbawa arus. Jadi mereka itu setengah terpaksa. Tapi Tuhan tidak pernah memaksa, jangan salah. Gak ada orang itu yang ditipu Tuhan. Lalu dibujuknya. Lalu akhirnya orang itu mengikuti Tuhan tanpa menyadarinya. Gak ada yang gitu. Orang ikut Yesus itu harus menjadi pilihan pribadinya. Harus menjadi keputusan hatinya. Tapi ada orang tertentu, kita harus akui. Kalau orang itu dibiarkan sendiri, dia gak akan pernah cari Tuhan. Tapi kan ada pengaruh. Ada orang di sisi kanan, sisi kiri, ada orang-orang di sekelilingnya yang mendoakan dia. Bahkan mendorong dia. Seperti malaikat itu, yang menarik dia. Karena orang itu terus diajak ke gereja. Terus diajak saat teduh. Lama-lama luluh. Dan orang itu dengar firman. Itu yang maksudnya, itu yang saya maksudkan dengan setengah terpaksa tanda kutip, bukan paksaan. Tapi betul-betul ada campur tangan iman orang-orang sebelum dia yang menarik dia datang pada Tuhan. Seperti si lumpuh yang diturunkan dari atap oleh 4 orang yang beriman dulu kepada Tuhan. Terus terang saya sendiri tipe orang seperti istri Lot dan anak-anaknya. Saya bukan orang yang berinisiatif untuk ikut Tuhan. Tapi karena saya didoakan mama, lalu saya didorong oleh teman-teman saya. Waktu itu saya kira saya salah berteman karena saya ternyata berteman dengan orang-orang gereja. Awal mula saya merasa terjebak. Kok saya di tengah-tengah mereka? Tapi mereka baik-baik, jadi gimana? Saya mulai lihat cara mereka dan menarik hati saya seperti istri Lot ditarik tangannya. Saya mulai tertarik. Lama-lama, tanpa saya sadari, hati saya semakin membuka. Semakin terbuka hati saya. Dan sehingga suatu hari saya menerima sebuah tantangan untuk terima Tuhan. Dan saya menerimanya. Hari ini, saya tidak merasa terjebak. Saya merasa dulu itu ternyata adalah utusan Tuhan. Ternyata semua itu adalah tuntunan kasih karunia yang menuntun saya pada keselamatan. Jadi jangan hanya selamatkan yang mau. Ada yang belum mau sekarang soalnya. Tapi mereka juga tidak menentang Anda. Selamatkan yang bisa. Pengaruhi, doakan, taburi terus dengan kasih dan firman Allah. Doakan, ajak. Ada proaktif. Ada tindakan dan langkah iman dari sisi kita yang menurunkan si lumpuh dari atap ke bawah. Dari sisi kita seperti malaikat yang menarik tangannya istri Lot dan tangan anak-anaknya. Ya, seperti itu. Anda barusan mendengar sirene kan? Seperti itu emergensinya keselamatan. Pahami ini. Tapi anehnya, yang mendengarkan hanyalah orang yang rindu menyelamatkan. Yang diselamatkan nggak dengar sirene apa-apa.
Mereka tenang-tenang aja, happy ya, bukan karena mereka anak Tuhan. Mereka happy dalam dosa, nggak apa-apa, I can live forever. Karena mereka sedang dibutakan oleh setan. Kita ini dicelikan oleh Tuhan. Jadi yang dengar sirena itu kita, bukan mereka. Bukan mereka. Aneh ya skenario penginjilan. Yang diselamatkan tenang-tenang tuh, yang perlu diselamatkan maksud saya. Yang menyelamatkan, yang mencoba menyelamatkan mereka itu yang panik. Nggak keruan. Kayak dokter kan, pasiennya berkata, nggak apa-apa dok, baik dok. Dokternya, gimana ya ngomongnya? Anda dapat kanker. Gimana break the news atau beritahu pada pasiennya? Pasiennya aja, santai-santai aja, nggak apa-apa dok, biasa, ini cuman agak sedikit pusing-pusing atau gimana. Ternyata kankernya sudah ada di kepala. Sometimes it takes time untuk membuat orang lain sadar. It takes love to warn them. Perlu kasih untuk memperingatkan mereka. Jadi kasih 2 poin dulu sebelum poin ketiga. Selamatkan yang mau, lalu selamatkan yang bisa. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan istri Lot. Ayat yang ke-26 bunyinya, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Aduh, mungkin terjadinya di Soar, di daerah sana. Ketika Abram pagi-pagi pergi ke tempat di mana ia berdiri di hadapan Tuhan dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Perasaan Lot gimana lihat istrinya tiba-tiba berubah menjadi tiang garam? Tuhan kok jahat ya? Orang menoleh gitu aja loh kok jadi tiang. Kata menoleh ke belakang di sini dalam bahasa aslinya berbunyi looking back intently. Paham ya? Jadi bukan nggak sengaja noleh ke belakang gitu. Pasti lari sambil noleh lah. Nolehnya itu bukan noleh hanya kepala. Dia itu noleh seluruh badannya. Dan melihat dari jauh dengan keluh kesah, dengan nafas panjang. Sayang ya, aduh Sodom. Gitu loh, jadi bukan hanya yang sedetikan nolehnya. Bahkan bukan 2-3 detik, itu nolehnya itu noleh yang niat. Menoleh ke belakang itu bukan tidak disengaja, tapi menoleh dengan hati yang keluh kesah. Disitulah istri Lot binasa. Coba bayangkan, jadi suaminya lihat istrinya binasa di depan matanya. How do you feel? Kalau saya nggak akan bisa menerima hal itu. Kalau saya nggak melakukan apa-apa. Karena Lot adalah kepala keluarga. Dia selamat karena iman Abraham. Dia itu betul-betul didorong ke dalamnya. Andai kata Lot, dia step up jadi man of the house atau jadi kepala keluarga yang takut akan Allah. Tentunya yang selamat sekarang bukan hanya dia seorang sendirian. Pasti istri dan kedua anaknya juga selamat jadi orang yang genah, jadi orang yang benar nih. Mungkin bahkan lebih dari itu ada 6 yang lainnya jadi masuk angkanya 10 orang di Sodom Gomora, Tuhan tidak akan tunggang balikan kota itu. Masa 6 orang aja dia nggak sempat injili puluhan tahun di situ sampai jadi wali kota atau jadi penasihat kota segala. Gagal total Lot ini. Dia selamat karena keberhasilan Abraham. Andai kata Lot kepala keluarga, dia yang beriman, tentunya seluruh keluarga sudah diselamatkan. Bukankah Kisah Rasul 16:31 bunyinya? Ketika Paulus selamatkan kepala penjara, jikalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tapi istri Lot looking back intently. Bagaimana perasaan Abraham ya ketika dia berdiri melihat dari satu kejauhan ke seluruh tanah lembah Yordan di Sodom Gomora dengan asap membumbung tinggi, maka dilihatnya itu. Kira-kira gimana ya rasanya Abraham? Pasti Abraham begini, I did all I had to do. Aku sudah melakukan semua yang harus kulakukan. Abraham pasti bernafas panjang juga, tapi tidak seperti istri Lot demi Gomora. Abraham bernafas panjang karena dia berkata, Tuhan, kuserahkan kepadamu. Apa yang sudah kulakukan, itu sudah maksimal. Lebih dari itu, apa boleh buat? Namun bersamaan dengan itu, Abraham pasti bersyukur. Dia tidak menjadi bagian dari penghukuman. Namanya telah tertulis dalam kitab kehidupan. Yang ketiga, serahkanlah yang binasa. Serahkan kepada Tuhan. Kalau pertama, selamatkan yang mau, selamatkan yang bisa. Lalu kemudian serahkan yang binasa. Asal Anda sudah maksimal,
orang itu punya pilihan sendiri. Dan kalau akhirnya mereka mati dalam dosanya, asal kita sudah memperingatkan dan berusaha untuk menjangkau mereka. Satu titik, Bapak Ibu Saudara, kita seperti Abraham dalam humble submission, dalam penundukan diri dan kerendahan hati, menghembuskan nafas yang panjang dan berkata, semua kuserahkan ke tangan-Mu Tuhan. Saya paling sedih tahu nggak? Kalau saya dengar orang bunuh diri. Padahal orang itu pernah jadi anak Tuhan. Ada kejadian seperti itu selama karir saya sebagai hamba Tuhan. Sekalipun sedih, tapi saya serahkan yang binasa kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya bukan dia, saya nggak bisa buat pilihan untuk orang lain. Tuhan pun tidak hentikan, karena manusia punya pilihan bebas. Kalau enggak kan kita Pinocchio. Kita itu diciptakan dalam gambaran rupa Allah karena kita punya pilihan. Saya paling sedih kalau lihat orang binasa, menolak Kristus, menolak salib Kristus, menolak Injil, lalu habis itu dia binasa selama-lamanya. What can I do? Apa yang bisa kulakukan? Tapi jangan sampai karena kita yang lengah. Jangan sampai karena kita yang ceroboh. Jangan sampai karena kita seperti Lot tidak berbuat apa-apa. Ya, poinnya 3. Jangan tunda keselamatan keluarga. 1, selamatkan yang mau. 2, selamatkan yang bisa. 3, kalau sudah terakhir nggak bisa apa-apa, serahkan yang binasa. Sebab kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita angkat tangan bersama-sama, keluarga-keluarga, setiap rumah, setiap family. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kepala keluarga kita adalah Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin.